Nah, kita buka dalil setelahnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Halaman 252. Masih di bab 30 tentang cinta kepada Allah. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, akhrajahu. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Lihat artinya, la yu'minu ahadukum ay al iman al kamil, iman yang sempurna. Artinya Nabi di sini mengatakan tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta akuna ahabba ilaihi, ya, binasbi, ya, ahabba khobaru akunu. Ini ahabba ini dibaca nasab karena khobar dari akunu karena yakunu. Ya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Ya, min atfil am alal khas, dari ataf umum kepada yang khusus. Yang depannya ini kan khusus, ini anak dan bapak. Lalu disebutkan manusia secara umum. Ya, jadi ini atafnya sesuatu yang umum diatafkan kepada sesuatu yang khusus. Ya. Akhrajahu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa makna hadis ini? Lihat. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengkabarkan anna ahadan, bahwa seorang lan yu'minal imanal kamilal ladzi tabarra'a bihi dhimmatuhu, seorang itu tidak akan sempurna imannya, ya, yang mana kesempurnaan iman itu, ya, dengannya dia lepas dari tanggungannya, wa yastahiqu bihi dukhulal jannah, dan kalau imannya seorang itu sempurna kan dia berhak untuk masuk. Ya. Jadi tidak sempurna iman salah seorang kalian dengan keimanan yang bisa mengantarkan dia kepada surga, begitu. Hatta yuqaddima mahabbatar rasuli ala mahabbati aqrabin nasi ilaihi. Sampai, kasih garis bawah ya, dia mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas cinta kepada orang yang paling dekat kepada dia sekalipun. Wa ala mahabbati kulli makhluk, dan dia harus mencintai Rasul lebih dari setiap makhluk. Li'anna bisababihi sallallahu alaihi wasallam husulal hayatil abadiyah, karena dengan sebab Rasul, ya, dengan agama yang dibawa oleh Rasul, sunnah yang dibawa oleh Rasul, orang akan mencapai, ya, kehidupan yang abadi. Wal inqadha minad dhalali ilal huda, dan dia akan selamat dari kesesatan menuju petunjuk. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atahu wa tiba'u ma amara bihi wa taqdima qaulihi ala qauli kulli makhlukin. Lah ini kasih garis bawah nih. Dan cinta kepada Rasul itu mengandung ini. Yang pertama ta'atuhu, taat kepada Rasul. Yang kedua ma amara bihi, mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Lalu yang ketiga mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan seluruh makhluk. Ya, kasih garis bawah nomor 1, 2, dan 3. Ini kalau cinta Rasul, ini yang harusnya dilakukan. Tidak hanya sholawat-sholawatan, ya, seperti nyanyi-nyanyi, ya, itu nggak benar, malah itu bukan cinta pada Rasul, ya, tetapi malah menyelisihi sunnah Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa tungdang tungdang dung. Dan yang semisal ini, ya, Masya Allah, itu bukan kalau mereka sadar, ya, semoga sadar, ya, itu bukan cinta pada Rasul, tetapi malah melecehkan agama Rasul. Rasul nggak pernah tuh, di zaman Rasul tuh ada duf, di zaman Rasul juga ada, ya, semisal alat-alat musik lah, tapi Rasul tidak pernah pakai alat-alat musik itu untuk dakwah. Rasul juga tidak pernah pakai alat-alat musik itu untuk menenangkan dirinya, paham? Rasul juga tidak pernah pakai alat-alat musik itu untuk ibadah. Ya, ini yang harus kita sadari dan kita dakwahkan. Tapi ternyata Rasul justru mengingatkan dari perkara itu, ya. Nabi pernah mengatakan la ya'tiyanna, ya, zamanun, sungguh benar-benar akan datang satu masa, ya, di mana orang di masa itu adalah yastahillunal hirra, ya, wal khamra wal ma'azif, yang orang-orang di zaman tersebut yang menghalalkan harir, sutra,
ya, kemudian khamr dan juga alat-alat musik, Masya Allah. Dan kita saksikan apa yang Rasul sampaikan itu, Masya Allah. Jadi kalau cinta pada Rasul harus mengedepankan 3 perkara tadi atas semua perkara. Baik, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluk. Bahwa di sini ada dalil yang jelas sekali ya. Wajibnya mendahulukan cinta pada Rasul di atas cinta kepada seluruh makhluk. Wa anna tahqiqal imani masyrutun bidzalika. Dan perealisasian iman, maksudnya iman yang benar itu disyaratkan dengan perkara itu. Cinta pada Rasul ini disyaratkan menjadi kesempurnaan iman. Dan di sini ya contoh yang nyata itu adalah apa yang terjadi di antaranya ya terjadi pada sahabat yang bernama Abu Hudzaifah Ibnu Utbah Ibnu Rabi'ah ya, bahwa sahabat Abu Hudzaifah saat itu beliau pernah berhadapan dengan bapaknya sendiri di medan perang, yaitu di perang Badr. Beliau di pasukannya Rasul dan Utbah bin Rabi'ah di pasukannya Abu Jahal ya, tetapi memang yang perang akhirnya bukan beliau, maksudnya yang mubarozah. Utbah bin Rabi'ah kan meninggalnya setelah mubarozah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Tapi dia telah merealisasikan dia lebih cinta pada Allah dan Rasulnya daripada kepada kemusyrikannya. Dia meninggalkan kemusyrikannya untuk hijrah, pindah kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai beliau pernah mengatakan, dulu sebelum aku masuk Islam, orang yang paling kubenci dan pengen kubunuh itu adalah Muhammad. Tetapi setelah masuk Islam, subhanallah, ya, semua orang yang paling ya tidak ada yang mengalahkan kecintaan Umar bin Khattab ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan pernah suatu ketika ya Umar bin Khattab itu pernah suatu saat keluar bersama Rasul lalu mengatakan, wallahi ya Rasul, demi Allah ya Rasul, anta ahabban nasi ilayya illa nafsi. Engkau itu adalah orang yang paling kucintai setelah diriku sendiri, begitu. Jadi istilahnya aku lebih cinta padamu ya Rasul daripada siapapun kecuali pada diriku sendiri. Maka kata Nabi, la ya Umar hatta ahabba ilaikum min nafsik. Maka kata Nabi membenarkan, tidak wahai Umar, yang benar itu engkau harus lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka kalau cinta pada Allah, cinta pada Rasul, apa yang terjadi? Mereka para sahabat rela untuk berkorban demi Allah dan demi Rasul, walaupun berkorban dengan nyawa. Ya enggak? Mereka perang itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin membela agama Allah, menjadikan agama Allah itu yang paling tinggi, yang paling mulia. Masya Allah. Itulah ya bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya yang benar. Faedah yang bisa kita petik yang pertama, wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhlukin. Wajibnya mencintai Rasul dan mendahulukan cinta pada Rasul atas kecintaan kepada setiap makhluk. 2, annal a'mala minal iman, bahwa amalan itu termasuk iman. Ini kasih garis bawah tuh, penting. Li'annal mahabbata amalu qalbin wa qad nufiyal imanu amman lam yakunir rasulu ahabba ilaihi mimma dzukir. Karena lihat dalam hadis ini, cinta itu adalah amalan hati, ya. Tapi dinafikan keimanan dari siapa yang Rasul itu tidak lebih dia cintai dari apa yang disebutkan di atas. Ya, maksudnya kalau orang mencintai anaknya, orang mencintai bapaknya kan kelihatan kan? Ya, dia berbakti pada bapaknya, dia yang mengasihi anaknya kan kelihatan. Ya. Maka demikian pula cinta kepada ya agama, cinta kepada Allah, pada Nabi, ini termasuk iman dan harus diwujudkan dalam bentuk anggota amalan, anggota badan. Kalau dia ngaku iman lalu dia nggak sholat, palsu itu cintanya. Kalau dia ngaku iman tapi dia malah senang musik daripada senang hadis Nabi, palsu cintanya. Dan yang semisalnya. Paham ya? 3, anna nafyal imani la yadullu alal khuruji minal Islam. Bahwa penafian iman di sini
tidak menunjukkan dia itu keluar dari Islam. Ingat tadi yang dinafikan adalah kesempurnaan imannya. Kalau orang seperti ini keadaannya, sempurna imannya, masuk surga dia, insya Allah. Tapi kalau orang tidak bisa seperti ini, kan banyak sekarang kaum muslimin ya, yang ya tadi mendahulukan dagang daripada sholat, mendahulukan korupsi daripada jujur, ya enggak. Padahal perintah Al-Quran dan Sunnah kan jujur daripada korupsi. Ternyata banyak orang Islam seperti itu. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, ya asal dia tidak menghalalkannya, dia tidak sampai keluar dari Islam. Lalu yang keempat, annal iman as-shadiq la budda an yudhira atharuhu ala sahibihi. Ya ini dia. Iman yang jujur itu pasti nampak pengaruhnya pada pemiliknya. Ya, jadi kalau imannya benar, omongannya juga benar, amalannya juga akan benar. Tapi kalau imannya ndak benar, ya kuwi omongannya ra bener, amalannya ra bener. Ini aku ndek kanca ngaji salaf, tapi kok dia sukanya ngapusi yo. Nah, aku ndek kanca, wah dia cadaran dia ini, tapi kok sukanya gosip ya, ngerasani orang ya. Nah ini dia, imannya bermasalah, paham ya? Yang salah bukan Islamnya, tetapi apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya itu yang salah. Harusnya dia tobat, dia perbaiki. Baik, satu lagi terakhir ya. Satu lagi. Walahuma anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim, anhu maksudnya dari Anas bin Malik pula. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakraha an yulqa finnari." Wa fi riwayatin la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhirih. Ya, Nabi mengatakan thalathun man kunna fihi, 3 golongan manusia. Siapa yang ada 3 perkara ini pada dirinya, ya maksudnya ya ai thalathu hisalin, ada 3 sifat, 3 karakter. Man wujidna fihi, siapa yang didapati di dalamnya, jazal ibtida'a bi thalathin wa in kanat nakiratan li annaha ala niyatil idhofah. Dibolehkan di sini untuk memulai dengan ya thalathin ya, karena yang dimaukan di sini adalah penyandaran. 3 sifat, siapa yang di dalamnya ada pada dirinya ini, wajada bihinna halawatal iman, dia akan ya memperoleh dengan 3 perkara itu ya manisnya iman. Lima yahsulu lahu min ladzatil qalbi wa na'imihi wa sururihi, apa yang akan dia raih ya dari lezatnya hati, nikmatnya dan juga senangnya hatinya. Ya. Senang, nikmat, merasa enak dengan iman begitu. Dia akan mendapatkan manisnya iman ketika dia ada dalam dirinya 3 perkara ini. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya. Mansubun ala annahu khobar yakunu. Ya, ahabba itu khobari yakunu. Ya, isimnya kan Allah ya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ini kalau di i'rab kan khobarnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Maknanya mimma yuhibbul insan bi tabi'ihi kal waladi wal azwaji wa nahwi dzalika. Dari apa yang dicintai manusia secara tabiat, dari cinta pada anak, istri dan yang semisal. Ya. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan manisnya iman adalah apa? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Taib. Lalu yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Syarat kedua untuk mendapatkan manisnya iman adalah dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Maksudnya lihat, an yuhibbal mar'a alladzi ya'taqidu imanahu wa ibadatahu. Dia cintai orang yang dia yakin terhadap imannya dan ibadahnya. Dia tidak cintai orang tersebut kecuali karena Allah, li ajli taatillah. Ya.
dia tidak cintai orang itu kecuali karena ketaatan pada Allah. Ya. Jadi Masya Allah, yang kedua ini sangat penting. Cinta dan bencinya kepada orang lain dibangun di atas cinta kepada Allah. Jadi kalau orang lain itu dia cinta pada Allah dan Rasulnya, terbukti kan dengan amalan ibadahnya, dengan ketaatannya. Ya, kita cintai orang itu, siapapun itu orangnya. Tapi kalau ternyata orang itu benci sama Allah, tidak suka sama Allah, ya, dia maksiat pada Allah, ya kita jauhi orang itu. Ya, ada orang Islam, tetapi kok mencela Islam, menghinakan Islam, berbuat maksiat, ya kita jauhi orang seperti ini. Ada teman, ya dia misalkan mohon maaf, mungkin secara ekonomi kurang mapan, tetapi ternyata dia orang yang taat sekali, solehah, ya, kemudian rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah dan sebagainya, kita cintai dia karena dia taat, cinta kepada Allah, paham ya? Dan ini yang dikatakan cinta dan benci karena Allah, wala wal barok karena Allah, di sini ceritanya. Taib. Lalu yang ketiga, ya, untuk mendapatkan manisnya iman, an yakrah, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, ayarji ilaihi, dia kembali kepada kekufuran, kama yakrahu an yulqa finar, yakni yastawi indahul amrani, ya, al ilqa'u finnari awil audatu fil kufri. Sebagaimana dia benci pada kekufuran, dia benci untuk kembali pada kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke neraka. Jadi contoh ini bagi orang yang sudah berhijrah, ya, ya alhamdulillah, mungkin ya di antara kita atau mungkin ada yang pernah merasakan pahitnya hijrah dalam tanda kutip. Ya, saya belum lama diceritai ada teman, ya, keluar dari bank. Habis keluar dari bank itu Masya Allah, masalah yang bertubi-tubi menimpa keluarganya, ya. Nah, tapi apa yang harus dilakukan? Ya alhamdulillah teman saya ini akhirnya sabar. Ya, dulu ketika di bank gajinya sebulan itu sekitaran 20 sekian juta. Sekitaran. Ya, jadi kan dia mau hidup apapun bisa tuh, ya. Mau beli apapun juga bisa. Tapi ternyata setelah keluar dari bank, waduh, usahanya jualan ayam. Ya. Susah payah dia, dapat uang 100.000 sehari aja susah payah dia. Ya. Terus kemudian ya begitulah, istrinya begini, anaknya begitu, ya, keluarganya melecehkannya dan sebagainya. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah hijrah, orang yang sudah meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan itu, sebagaimana dia takut kalau dia dilemparkan ke neraka. Dipahami ya? Nah, jadi inilah dengan 3 perkara ini insya Allah akan didapatkan manisnya iman. Ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, ya, la yajidu ahadun halawatal imani hatta, tidak akan dapat seorang itu manisnya iman sampai 3 perkara itu. Nah, kita baca makna global dari ayat ini, hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam annal muslim, Nabi mengabarkan bahwa seorang muslim idza tawaffarat fihi thalathu isalin hiya, kalau dalam dirinya itu terpenuhi 3 ciri-ciri ini, 3 karakter ini, yang mana itu adalah pertama, taqdimu mahabbatillahi wa rasuli ala mahabbati masiwahuma min ahlin aw malin. Yang pertama apa tadi? Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada keduanya, ya, dari keluarga maupun harta. Lalu yang kedua, yuhibbu man yuhibbuhu minan nasi min ajli imanihi wa ta'atillahi. Dia mencintai, yang kedua adalah dia mencintai wala wal barok. Dia cinta kepada orang lain karena orang itu cinta dan taat pada Allah. Ya. La li gharadin dunyawiyin. Dia tidak mencintai orang karena urusan duniawi. Ya. Wa yakrahul kufra, lalu yang ketiga, dia benci pada kekufuran, karahiyatan mutanahiyatan bihaitsu yastawi indahul ilqa'u finnari warruju ilaih. Dia benci kepada kekufuran yang mana benci pada kufurannya itu dia samakan antara kembali kepada kekufuran atau dilempar ke neraka. Jadi dia sudah paham artinya begitu. Misalkan tadi dulunya pelaku riba, dia kan paham kalau dia balik lagi ke riba tidak bisa keluar dari riba, dia masuk neraka tuh, paham?
Ya, dia benci terhadap kekufurannya itu, maka dia berusaha tidak kembali lagi. Ya, maka man tawaffarat hadhil hisal tsalatsa, ya, hadhil hisal tsalatsu, maka siapa yang terpenuhi 3 perkara ini dalam dirinya, dzaqa halawatal iman, kasih garis bawah. Ya, dia akan merasakan manisnya iman. Fayastaladdu at-ta'ati wa yahtamilul masyaqati fi ridallah, sehingga dia akan merasa nikmat dengan ketaatan dan dia sabar menanggung kesulitan di jalan ridha Allah Ta'ala. Ya, jadi seperti contohnya tadi yang saya sebutkan tadi, ya, saya punya teman tadi, ya dia sabar sekarang, rapopo wis untuk rezeki sedina 100.000, sedina 50.000, sing penting halal. Dia sabar itu, mobilnya dijual, rumahnya pindah dan sebagainya, daripada ketoke sugih wis penak kabeh uripe ning isine riba. Masya Allah. Nah, orang yang kuat imannya, dia akan menjalani itu dengan enak gitu loh. Paham? Ya. Kalau orang tidak enak imannya, tidak bisa merasakan manisnya iman, ya dia nggak sabar itu melakukannya. Dia nggak mau mencintai orang lain karena Allah tuh nggak mau dia. Cintanya karena dunia. Apalagi ini saya ingatkan kalau wanita, nek bojone lagi ndek duit, wah dipuja-puja. Kalau bojone ra ndek duit, ditendang-tendang. Nah, seperti ini nggak boleh. Ini jangan-jangan cinta hanya karena dunia. Tapi coba kalau ternyata suaminya, masya Allah, suaminya rajin ke masjid, suaminya ya rajin baca Quran, suaminya didik dia untuk baik, ya. Nah, ini dicintai karena itu, begitu. Nah, kalau nggak begitu, saling diingatkan. Kita ini cinta dan benci karena Allah dan seterusnya. Ya, bukan karena urusan duniawi. Nanti juga sama. Ada orang yang ketiga itu, ya, kalau dia sudah merasakan manisnya iman, walaupun dia rekoso kerjoni, dia pilih itu daripada kerja yang haram. Yang penting dia dapat ridho Allah, yang penting halal kerjanya. Masya Allah. Ya. Pernah ketemu orang yang seperti itu? Tadinya punya kerja mantap, bagus, ya, tapi dia tinggalkan karena Allah Ta'ala. Pernah ya, Masya Allah, ya. Yaitu kita harus salut terhadap orang-orang yang seperti itu. Keterkaitan hadis dengan bab. Nah, kita pindah berikutnya. Ana fihi fadilatat taqdimi mahabbatillahi wa rasulih. Dalam hadis ini ada keutamaan mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya ala mahabbati masiwahuma, di atas mencintai segala selain keduanya itu. Jelas sekali insyaallah, ya. Faedah yang pertama, fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala kulli syai'in. Keutamaan mengedepankan cinta pada Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Ya, ini kita bisa lihat dengan para sahabat. Mereka itu nggak akan mungkin mau berjihad di jalan Allah kalau mereka tidak mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada apapun. Seperti Umar tadi yang saya sampaikan, lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Makanya beliau rela untuk berjihad di jalan Allah. Tapi orang-orang munafik, lihat, ya, nggak mau mereka berjihad di jalan Allah. Justru mereka mengganggu Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang terjadi, ya. Taib. Yang kedua, fadilatul mahabbati fillah. Keutamaan saling mencintai di jalan Allah karena Allah, ya, bukan karena urusan dunia. 3, annal mu'minina yuhibbunallaha ta'ala mahabbatan khalisatan. Orang beriman itu cinta kepada Allah dengan cinta yang murni, tidak cinta yang palsu. 4, anna man ittasafa bihadhil khisali thalathi fahuwa afdalu mimman lam yattasif bihadza. Ya, orang yang bersifat dengan 3 perkara ini, dia lebih mulia, kasih garis bawah tuh. Dia lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki 3 sifat ini. Walau kanal muttasifu biha kafiron fa aslama au kana mutniban fataba min danbi. Walaupun orang yang memiliki 3 karakter ini dulunya dia kafir lalu masuk Islam, atau dulunya dia orang berdosa lalu masuk Islam, tobat dari dosanya. Paham? Maksudnya misal begini nih, kita ada teman, tahu, ya, dulunya dia mantan Kristen misalkan, tapi ternyata setelah dia masuk Islam, Masya Allah, ya, dari pakaiannya sudah kelihatan tuh, dia itu orang yang soleh, ya. Dari ibadahnya juga kelihatan tuh, dia itu orang yang sangat rajin ke ibadah. Dan ternyata dia juga menerapkan wala wal barok,
ya, seperti apa yang Nabi sampaikan ini. Maka orang yang seperti itu bisa jadi lebih afdol daripada orang yang lahir dari awal Islam tetapi tidak memiliki 3 sifat tersebut. Paham ya? Nah, sekarang kan banyak orang sok kotor. Kan ada orang sok suci. Itu bahasa orang munafik untuk mengejek orang berislam. Tetapi ternyata banyak orang yang sok kotor bener, yang munafik beneran, yang menampakkan kemunafikannya. Ya, lalu kalau diingatkan ya marah-marah. Oh gini gitu dan sebagainya. Sudah, kita tinggalkan aja yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu bisa jadi lebih jelek daripada orang yang tadinya non-Islam masuk Islam lalu baik keislamannya. Dan sahabat Rasul ya menjadi contoh juga. Ya, kita lihat bagaimana dulu Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu misalkan. Ya, orang yang ya ahli strategi, bahkan pernah ya begitulah di perang Uhud beliau juga masih ikut perang bersama orang-orang musyrikin. Tapi setelah masuk Islam, beliau jadi salah satu panglima Islam. Ya, Khalid bin Walid dan semuanya seperti itu, masya Allah. Setelah masuk Islam, baik keislamannya, ya, dan benar-benar ya mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tapi lalu yang terakhir disyariatkannya masyru'iyatu bughdil kufri, bughd ya itu ya. Kasih garis batu. Wal kafirin. Disyariatkannya untuk benci kufur dan orang-orang kafir. Ya pada Ahok tuh harus benci, misalkan contoh. Ya, li'anna man abghadha syai'an abghadha man ittasafa bih. Karena siapa yang membenci sesuatu, maka dia benci pada orang yang memiliki sifat itu. Ya, contoh nih kan sekarang ya ini cuma contoh aja. Ahok kan contohkan sebagai gubernur yang sangat bagus. Ya, dia lebih peduli kepada rakyat Jakarta daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Ya, dimunculkan oleh media begini. Sebagai umat Islam kita nggak perlu silau kepadanya ya, karena ternyata dia dengan perkara yang mendasar aja dia nggak mau nyembah Allah, itu sudah selesai urusannya. Ya, kita tidak boleh mencintainya, paham? Taib. Ini contoh ya. Nah, jadi walak wal barok karena Allah ini sangatlah utama. Kita akhiri pelajaran kita selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong dicicil dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.